Perkenalkan, nama saya Aji Wijaya dengan NIM 20P10076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tegangan pada struktur komposit yang dilaksanakan dengan sistem perancah dan tanpa perancah. Langsung saja pada contoh soal, di mana diketahui pada suatu penambang komposit dengan jarak antar balok 2,5 meter atau B0 dan mutu beton yang digunakan adalah FC 20 MPa dan mutu baja BJ41. Beban hidup yang bekerja sebesar 500 kg per meter persegi yang ada di sini. Lalu hitunglah tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah dan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah. Diketahui bentang dari balok plat tersebut sebesar 6 meter dan menggunakan WF 450-200-914. Tebal plat 12 cm. Lalu langkah awal kita menentukan lebar efektif, di mana lebar efektif diambil dari nilai terkecil antara dua, yaitu jarak antar balok yaitu 2,5 meter atau bentang dibagi 4, di mana didapatkan terkecil 150 cm. Lalu menentukan nilai N atau nilai rasio, di mana nilai modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton sehingga didapatkan nilai rasio 9. Lalu lebar efektif dari plat beton sendiri di di ditransformasi menjadi lebar efektif yang sesuai untuk baja dengan cara dibagi dengan nilai rasio yang tadinya 9 ini. Sehingga didapatkan lebar efektif sebesar 16,67 cm. Lalu langkah selanjutnya menentukan letak garis netral. Yang pertama ada luas transformasi itu adalah 16,67 dikalikan tinggi plat yaitu 12 cm. Lalu profil WF 96,76 didapatkan dari tabel baja. Digunakan tadi profil 450-200 dapatkan luas 96,76. Lalu dengan lengan momen Y 6 cm yang kalau di sini berarti lengan beton 6 cm dan untuk lengan momen profil WF 34,5 didapatkan dari 12 ditambah 45 dibagi 2. Lalu dapatkan A kali Y sebesar ini. Lalu dari total kedua kolom ini A kali Y dan luas transformasi didapatkan letak garis netral 15,29 cm, di mana berarti letak sumbu netral berada di balok IWF atau balok WF. Sehingga nantinya berarti balok WF akan mengalami dua gaya, yang di atas sumbu netral mengalami gaya tekan dan yang di bawah mengalami tegangan tarik. Lalu momen inersia transformasi di mana 33500 adalah momen inersia dari balok WF, itu didapatkan dari tabel baja sebesar 33500. Kita menggunakan yang X karena gaya yang terjadi ditinjau berdasarkan sumbu X. Lalu 96,76 adalah luas dari profil WF dikalikan jarak dari titik berat WF ke sumbu netral, di mana jarak tadi titik berat itu 34,5, di sini dari atas dikurangi 15,29 sehingga dapatkan jarak 34,5 dikurangi 15,29 itu tadi. Lalu 1/12 kali 16,67 kali 12 pangkat 3 adalah momen inersia dari plat beton 1/12 BH pangkat 3. Lalu 200 sama seperti yang tadi, 200 adalah luas plat beton dikalikan jarak dari titik berat plat beton ke sumbu netral. Sehingga dapatkan momen inersia transformasi sebesar 88.871,524 cm pangkat 4. Lalu modulus penampang beton SC dapatkan dari momen inersia transformasi dibagi jarak dari atas plat beton ke sumbu netral. Sehingga dapatkan modulus penampang beton 55.812,39 cm pangkat 3. Lalu SB modulus penampang besi bawah dari momen inersia transformasi dibagi jarak dari tepi bawah ke sumbu netral.
sehingga dapatkan 2130,7 cm pangkat 3. Lalu untuk SA adalah modulus penambang besi atas dari momen inersia transformasi dibagi dengan jarak dari tepi atas ke sumbu netral. Lalu kita masuk ke pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksana tanpa perancah yang pertama. Di mana kita harus menghitung beban-beban dulu saat konstruksi. Ada berat profil WF 76 kg per meter panjang. Lalu berat plat beton seberat 720 kg per meter panjang. Dan berat bagesting 125 kg per meter panjang. Sehingga total beban merata terdistribusi merata sebesar 921 kg per meter panjang saat konstruksi. Dan di mana pada sistem pelaksanaan perancah, plat beton belum mengeras sehingga beban seluruhnya dipikul oleh profil baja. Jadi untuk tumpuan sendi dan roll, momen maksimal dapat dicari dengan rumus 1/8 QL kuadrat, di mana Q yang tadi dicari 921 dan L bentang dari plat beton atau ya plat beton itu. Hingga didapatkan momen sebesar 4144,5 kg meter. Dan tegangan dapat dicari. Tegangan pada besi terjadi sebesar momen maksimal dibagi dengan Sx adalah modulus penampang dari profil baja WF. Sx ini dapat dibaca pada tabel baja yang Zx karena kita meninjau dari sumbu X 1490, di mana diubah ke dalam milimeter sehingga dapatkan nilai sebesar ini. Lalu saat beton sudah mengeras, beban hidup 500 kg dipikul oleh penampang komposit, di mana beban hidup yang harus dipikul kan tadi kilogram per meter persegi dibagi dengan lebar plat atau jarak dikalikan dengan jarak antar balok yaitu 2,5 meter sehingga dapatkan 1250 kg per meter. Lalu sama seperti tadi mencari momen maksimalnya dengan 1/8 KL kuadrat sehingga dapatkan momen maksimal dari beban hidup akibat beban hidup sebesar 5.625 kg per meter panjang. 5.625 kg meter. Lalu untuk tambahan tegangan yang terjadi untuk yang akibat beban hidup, tegangan pada beton dengan cara cari momen maksimal dibagi N nilai rasio kali SC modulus penampang beton sehingga dapatkan 1,075 MPa. Negatif hanya arah gaya yang bari tekan karena di atas sumbu netral. Lalu untuk FSA, tegangan besi atas momen maksimal dibagi dengan modulus penampang besi atas sehingga dapatkan 2,08 MPa sama minus hanya bari tekan karena berada di atas sumbu netral. Lalu FSB, tegangan besi bawah dapatkan nilai sebesar 26,39 MPa karena sumbu netral bari tarik. Lalu dapat diperhatikan bahwa ini adalah momen tegangan yang terjadi akibat beton dan lain-lainnya. Dapatkan sebesar ini. Lalu ditambah yang sebelah sini itu yang ini akibat beban hidup sehingga di total jadi seperti ini. Lalu yang kedua, pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah. Perancah diletakkan di tengah-tengah bentang. Maka di gambar sini ini dianggap seperti perancah. Seperti tadi, balok memikul 921 kg per meter panjang. Itu adalah beban saat konstruksi. Momen maksimal positif dapat dicari dengan rumus 9/128 L kuadrat. Sehingga dapatkan momen maksimal positif sebesar ini. Dan momen maksimal negatif sebesar ini. Yang dapat dicari dengan rumus 1/8 KL kuadrat. Di mana L di sini adalah 3 karena dibagi menjadi 2. Karena dibagi dengan perancah. Jadi ini 3 meter, ini 3 meter. Lalu ada di sini yang selanjutnya
didapatkan seperti tadi FSB itu menggunakan yang momen positif dibagi dengan modulus penampang dari besi 1490 kali 10⁻³ sehingga didapatkan momen positif tegangan sebesar 3,91 MPa dan yang momen negatif didapatkan tegangan sebesar 6,95 MPa. Lalu pada belat beton yang sudah mengeras, penunjang di tengah dilepaskan pada tengah bentang. Timbul momen lentur sebesar ini, di mana 5180,625 didapat dari sini yang momen yang awalnya tanda perancas sebesar 4144,5 ditambah dengan momen Mmax minus sebesar 1036,125, di mana momen negatif itu terletak di sini sehingga dapatkan 5180,625 dan 5625 dapatkan dari momen hidup 1/8 kL kuadrat sehingga momen positif dapatkan nilai sebesar ini. Lalu ini kita meninjau di tengah-tengah bentang. Lalu untuk FCS, FSA dan FSB menggunakan rumus yang sama, yaitu momen maksimal dibagi dengan modulus penampang sehingga tegangan pada beton terjadi minus 2,06 MPa tekan, tegangan besi atas minus 4 MPa bari tekan, dan tegangan baja atau besi bawah sebesar 50,71 MPa tarik. Nah, ini adalah gaya-gaya yang terjadi di mana 3453,75 karena perancah menanggung beban sebesar 5/8 L sehingga begitu dilepas terjadi reaksi yang awalnya ditanggung oleh perancah menjadi 3453,75 kg. Lalu ini ada BMD akibat RB di mana 5180,625 didapat dari 34,53,75 dibagi 2 dikalikan dengan jarak ke tengah bentang yaitu 3 meter. Di mana tadi 3453,75 dibagi 2 menjadi reaksi di kanan dan di kiri. Lalu untuk yang selanjutnya kita meninjau pada 3/8 L dari tepi kiri timbul momen sebesar, yaitu yang di sini 3/8 L, di mana tadi saya mencoba menghitung 388,47 itu sudah benar, tapi yang dari tadi di mana 3885,47 itu berasal dari yang 3453,75 dikalikan jarak 3/8L, di mana L di sini adalah 6, maka 3/8L adalah 2,25 sehingga dapatkan tadi itu 3453,75 bagi 2 dikalikan 2,25 dapatkan nilai sebesar 3885,47 kilogram meter. Tapi untuk yang 3427,73 di mana akibat beban hidup dicari menggunakan rumus momen di mana ada reaksi di sini dan ada beban merata, didapatkan yang seharusnya itu 5273,44 kg meter. Sehingga dihasilkan momen pada 3/8L dari tepi kiri sebesar 3 yang seharusnya 9158,91 kg meter atau dalam Newton 9,15891 kali 10⁻⁷ Newton mm. Lalu untuk FC, FSA dan FSB
menggunakan cara yang sama, cuma saja ini diganti dengan nilai ini, sehingga dapatkan nilai yang baru sebesar minus 0,175 MPa untuk beton tarik, tekan, minus. Lalu untuk besi atas, tegangannya sebesar 3,39 MPa, tekan. Lalu untuk yang besi bawah 42,99 MPa, tarik. Di mana terjadi selisih karena momen yang terjadi juga berbeda. Lalu untuk pada tengah bentang tadi, FC itu tidak ada perubahan karena pada awal konstruksi beton tidak diperhitungkan, jadi tetap minus 2,06 MPa. Karena di awal konstruksi beton tidak dianggap menanggung beban. Lalu FSA besi atas plus 6,95 pada momen positif, pada momen negatif di tengah bentang ini sebesar 6,95. FSA dikurangi 4 dari perhitungan yang sebelumnya, sehingga dapatkan 2,95 tarik. Pada tengah bentang jadi seluruh profil besi mengalami gaya tarik. Lalu untuk besi bawah minus 0,695 dapatkan dari momen positif, momen negatif. Tengah bentang momen negatif. FSA sama dengan minus FSB. Maka dapatkan FSB minus 6,95. Tambah 50,71 dari perhitungan yang sebelumnya. Dapatkan 54,62 tarik. Lalu pada 3/8 L dari kiri minus 1,75 untuk tegangan pada beton, tekan. Lalu untuk FSA tegangan pada besi atas minus 3,91 karena terdapat pada momen positif, maka minus 3,391. Minus FSA sama dengan FSB. Maka FSA sama dengan minus 391 dikurangi ini 3,39. Jadi hasil sebenarnya minus 7,3 MPa. Itu mengalami tekan. Lalu untuk yang besi bawah 3,91, di mana ini tadi minus FSA sama dengan FSB, berarti FSB sudah positif. Jadi plus 3,91 ditambah 34, bukan 34, tetapi kita menggunakan 42,99 sehingga dapatkan plus 46,9 MPa tarik. Ya, tadi berikut adalah penjelasan untuk tegangan yang terjadi pada balok komposit, baik itu sistem perancah maupun dengan sistem tanpa perancah. Terima kasih. Sekian.